Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan GDA 204 Pemrograman Geospasial. Di minggu ketiga ini kita akan membahas tentang desain algoritma dan pembuatan flowchart. Dalam membuat program, ada tahapan-tahapan atau sistematika yang harus diikuti. Sistematika pembuatan program tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama, mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan, kemudian membuat rumusan pemecahan masalahnya, mendesain algoritma atau pembuatan flowchart, kemudian membuat program atau pengkodean. Dalam pembuatan program itu sendiri ada proses lainnya yang harus juga diikuti, yaitu uji coba atau validasi dari program tersebut dan pendokumentasian. Berikutnya adalah desain algoritma dan pembuatan flowchart. Algoritma adalah tahapan-tahapan dalam menyelesaikan suatu masalah. Adapun algoritma tersebut atau tahapan-tahapan menyelesaikan masalah tersebut disusun dalam bentuk flowchart. Flowchart itu adalah alur logika perintah atau alur logika instruksi. Jadi, flowchart merupakan aplikasi dari algoritma itu sendiri. Pembuatan flowchart di sini. Yang perlu diketahui tentang flowchart itu sendiri atau diagram alir ya. Yang pertama, flowchart itu bentuknya sederhana dan mudah dipahami. Kemudian, flowchart juga menggambarkan secara grafis dari langkah-langkah pemecahan masalahnya yang biasanya harus diikuti oleh user. Terdiri dari sekumpulan simbol di mana masing-masing simbol menggambarkan suatu kegiatan atau suatu data atau suatu output tertentu. Di dalam diagram alir ada 3 pokok yang harus ada. Yang pertama adalah masukan, diawali dengan masukan atau input, kemudian pemrosesan atau proses ya, proses dari pengolahan dari input tadi, dan diakhiri dengan menampilkan hasilnya output. Ya, jadi ada tiga poinnya. Yang pertama input, proses, dan outputnya. Pembuatan flowchart. Flowchart tidak diperuntukkan untuk satu bahasa pemrograman tertentu. Akan tetapi, flowchart dapat diaplikasikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang ada. Jadi bentuknya flowchart itu atau diagram alir itu bentuknya universal yang bisa diterjemahkan menjadi berbagai bahasa pemrograman. Berikutnya adalah simbol-simbol dalam diagram alir. Yang simbol pertama adalah simbol input. Simbol kedua adalah simbol proses. Simbol ketiga adalah simbol output. Output di sini ditampilkan pada layar monitor atau yang dibaca oleh user. Simbol berikutnya adalah simbol percabangan. Simbol percabangan ini adalah untuk mengecek atau memeriksa suatu keadaan, apakah keadaan tersebut terpenuhi atau tidak. Simbol berikutnya adalah arah aliran atau jalur yang harus diikuti atau juga merupakan garis penghubung. Simbol berikutnya, simbol ini adalah terminator yang menandai titik awal dan akhir dari flowchart atau diagram alir. Simbol berikutnya ini merupakan simbol konektor yang menghubungkan antara satu langkah dengan langkah yang lainnya. Hanya simbol konektor ini jika langkah-langkah tersebut masih di dalam satu halaman ya, mengkoneksikannya masih di dalam satu halaman, maka konektornya simbolnya adalah yang A. Nah, tapi biasanya kalau diagram alir yang dibuatnya itu panjang dan memerlukan beberapa halaman, maka konektornya atau penghubungnya menggunakan simbol yang B.
simbol berikutnya ini adalah simbol dokumen atau tampilan data secara fisik yang dapat dibaca oleh user. Ya, jadi umpamanya kalau outputnya kalian gitu ya dalam bentuk dokumen gitu ya, nanti ini berarti keluarannya adalah seperti ini. Berikut ini adalah contoh dari flowchart. Flowchart di samping adalah untuk menyelesaikan masalah pencarian nilai maksimum dari data A dan B. Kita mulai, data masukannya itu adalah A dan B. Di sini data A pertama yang dicek gitu ya. Kalau data A-nya itu maksimum, maka dia adalah dikategorikan sebagai maksimum di sini. Lalu kemudian dicek ya, apakah nilai maksimumnya ini lebih kecil dari nilai B ya. Jika jika maksimumnya itu lebih kecil dari B, maka nilai maksimumnya itu adalah B. Nah, akan masuk ke B. Tapi ketika dicek nilai maksimumnya lebih kecil dari B itu tidak ya, artinya nilai maksimumnya ini besar dari B, maka nilai maksimumnya itu adalah yang tadi, yang A ya. Jadi ini kalau dilihat sangat sederhana ini ya, hanya untuk mengecek dua nilai A dan B gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara nilainya sendiri, pasti kita akan langsung lebih mudah yang A yang lebih besar atau yang B lebih besar. Hanya dalam membuat diagram alirnya ya, untuk bisa membuat pemrogramannya. Nah, tahapan-tahapannya itu adalah seperti ini. Mulai, kemudian inputnya, proses, kemudian ada percabangan, lalu outputnya yang bisa kita lihat dari layar, kemudian selesai. Tuh. Contoh berikutnya adalah flowchart untuk membuat suatu peta dasar. Di sini kita mulai, ada dua data, yaitu citra terkoreksi dan data dari Google Maps. Nah, di sini citra yang terkoreksi melalui beberapa proses. Ada digitasi bangunan, jalan, vegetasi, dan juga perairan. Kemudian ada proses editing ya, yang dilakukan berulang, di mana di sini maksudnya kalau editingnya belum oke, jadi artinya kita ulang lagi sampai akhirnya editing itu sesuai dengan yang diharapkan ya. Nah, lalu hasil akhirnya adalah citra yang terdigit. Kemudian digabungkan dengan Google Maps-nya ya. Ada proses overlay. Kemudian ada geodatabase, lalu kemudian membangun topologi prosesnya. Nah, setelah membangun proses topologi ini, dia ada proses proses percabangan lagi ya. Di sini membangun topologinya, kalau masih belum oke, dia akan kembali ke proses sebelumnya. Kalau sudah oke ya, lalu dia akan masuk ke proses topomini. Nah, lalu setelah itu didapatkanlah peta dasar. Contohnya ini peta dasar 1:5000. Lalu prosesnya adalah selesai. Nah, ini jadi kalau kita lihat ya, tidak hanya pembuatan petanya ini ya dirunut atau diurutkan ya tahapan-tahapannya melalui diagram flowchart ini. Nah, saya yakin kalian juga sudah mempelajarinya di algoritma ya. Jadi ini mungkin sebagai pengingat juga ya, bagaimana tahapan-tahapan dari pekerjaan kalian atau dari permasalahan yang akan diselesaikan dibuat dalam diagram alir yang kemudian nanti akan digunakan untuk membuat suatu pemrograman. Nah, ini akan lebih mudah lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan ketiga ini ya. Berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan.
Terima kasih semua atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.